Saat Bediüz Zaman mendapat pertanyaan pada tahun 1910-an akan pendapatnya terhadap Kekaisaran Ottoman dan Eropa, dia berkata, Kekaisaran Ottoman mengandung Eropa, lalu melahirkan pemerintahan Eropa. Eropa juga mengandung Islam dan akan melahirkan negara Islam. Pada waktu yang sama, dia juga berkata, kekristenan akan disucikan dari berbagai macam penyimpangan dan akan mengikuti Islam. Bagaimana cara Anda menjelaskan pernyataan Bediüz Zaman ini? Alhamdulillah jika Bediüz Zaman mengatakan seperti itu. Pertama-tama, jika kita perhatikan pemerintahan Republik Turki, negara ini tidak berbeda dengan negara-negara Eropa sekarang. Mereka menyebutnya sebagai negara sekuler. Mereka ingin membangun suatu masyarakat yang menjauhkan diri dari agama, tapi mereka telah gagal. Jadi kesimpulannya, pernyataan Bediüz Zaman di mana Kekaisaran Ottoman melahirkan suatu negara di Eropa ternyata benar adanya. Ini adalah penjelasan pertama. Bagaimana dengan penjelasan kedua? Maksud saya, negara Islam yang bagaimana yang akan dilahirkan Eropa? Biar saya jelaskan. Jawabannya adalah alasan saya tinggal di Belanda selama 23 tahun. Motivasi utama adalah mengikuti hadis Rasulullah SAW. Hadis ini cukup panjang. Secara gamblang bisa diartikan Anda akan membuat perjanjian damai dengan umat Kristen. Jadi di sini Bizantium sebenarnya merupakan wilayah Kristen. Lalu kalian akan memerangi musuh yang sama. Ini merupakan pendapat Bediüz Zaman. Kalian akan berhadapan dengan ateisme dan kemerosotan moral. Kalian akan menjadi pemenangnya. Kalian akan hidup di masa yang aman dan damai. Negara Islam akan memimpin selama 60-70 tahun sebelum hari kiamat. Menurut pendapat saya, dominasi negara tersebut sudah dimulai sekarang. Pertama sekali, turunnya Nabi Isa alaihissalam sudah mulai terjadi saat ini. Bediüz Zaman di dalam bab The 15 Letter membagi masalah turunnya Isa alaihissalam di dalam dua bentuk. Salah satunya adalah bentuk turunnya secara materi. Maksud saya, Nabi Isa alaihissalam akan turun dalam bentuk fisik. Bediüz Zaman juga menambahkan, Allah mengetahui segala yang gaib, telah berfirman pada Nabi tentang ini. Jadi hal itu pasti akan terjadi, tapi tidak akan satupun yang bisa mengenali beliau, kecuali kerabat dekatnya. Bentuk turun yang kedua adalah dalam bentuk spiritual. Inilah yang perlu kita pahami. Dalam hal turunnya Isa dalam bentuk spiritual, Bediüz Zaman berkata, Isa alaihissalam sedang berada di surga sekarang. Beliau mewakili kepribadian spiritual dari kekristenan yang sejati, dan kepribadian spiritual inilah yang akan turun dari surga berkat rahmat dari Allah. Bediüz Zaman kemudian menilai penurunan spiritual itu seperti ini. Kekristenan sekarang akan menghapuskan berbagai macam kepercayaan takhayul dan penyimpangannya, dan akan bergabung dengan Islam. Islam akan menjadi pemimpin yang akan diikuti, Kristen akan menjadi pengikut. Agama sebenarnya yang memperoleh kekuatan melalui persatuan ini yang akan menjadi pemenangnya. Penjelasan Bediüz Zaman sudah menjadi kenyataan sekarang. Bagaimana bisa? Maksud saya, ini merupakan poin yang sangat penting. Umat Kristen dan Yahudi di Eropa menyatakan jika ada agama maka tidak akan ada pengetahuan. Tidak ada yang datang dari ketiadaan. Dan tidak ada yang bisa dihancurkan sepenuhnya. Mereka membuat kami benar-benar mengingatnya. Mereka menanyakan hal itu di ujian-ujian. Oleh karena itu, Eropa mempercayai hal tersebut. Namun Alhamdulillah pada bab The Second Notion of the 20th Word dari buku Bediüz Zaman, penjelasannya tentang mukjizat para rasul menyanggah hal tersebut dan kami sudah menunjukkannya pada orang-orang. Lebih dari 70 orang sudah berpindah ke agama Islam, namun mereka merupakan umat Kristen yang taat. Maksud saya, banyak orang biasa juga menjadi Muslim. Poin kedua bahwa semenjak COVID-19, banyak orang-orang penting, pelaku bisnis yang besar mulai memeluk agama Islam di Belanda. Virus tersebut sudah menjadi sarana petunjuk bagi kemanusiaan. Di Eropa dan Amerika, sebuah titik balik yang cukup besar menuju agama bermula karena hal ini. Banyak orang teringat ketakutan akan kematian dan kehidupan akhirat. Kami mempublikasi bab kebangkitan dari buku Bediüz Zaman di Belanda, dan bab itu sudah beredar ribuan salinan. Para pendeta mulai mengajarkannya di dalam khotbah mereka. Izinkan saya menjelaskan satu poin yang lebih menarik. Mungkin bisa saya jelaskan di kemudian hari. Ketika para sahabat kami menjelaskan pada suatu kelompok penting berisi 70 orang, terdiri dari beberapa pendeta dan pejabat, terkait Nabi Isa alaihissalam, khususnya perihal bentuk turunnya Nabi Isa alaihissalam secara spiritual dalam bab The 15th Letter, 2-3 pendeta ingin berbicara langsung dengan para sahabat kami. Mereka menyatakan, kekristenan sudah berakhir. Kami bahkan ingin meninggalkan status kependetaan kami. Kami akan mencari kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka berusia 61 tahun dan satunya lagi 63 tahun. Mereka menyatakan kekristenan sudah tidak ada lagi. Kenapa?
Karena mantan Perdana Menteri Balkenende yang kami kenal sangat religius, semoga Allah memberinya petunjuk. Dia adalah orang yang baik, seorang profesor. Mereka memilihnya menjadi Perdana Menteri karena sosoknya yang religius. Namun pada masa pemerintahannya, izin untuk perkawinan sesama jenis diberikan. Maksud saya, mereka menyatakan masyarakat Belanda sudah tamat. Mereka berkata, setelah mendengarkan Anda, kami sadar bahwa solusinya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dan rencana Bediüzzaman pasti akan sukses. Ini pertama kalinya saya menyatakan hal ini secara langsung di sini. Para pendeta berkata, permintaan kami pada Anda, Tuan Agundus, tulislah buku untuk kami tentang masa depan kekristenan, serta kemungkinannya bersatu dengan Islam. Saya bekerja keras mempersiapkan buku tersebut selama 20 hari. Buku setebal 150 halaman dan buku itu berjudul Christianity Will Either Purify or Resign, yang berarti antara agama Kristen akan lenyap atau akan dimurnikan dan agama Kristen yang lama sebenarnya akan kembali hadir. Mereka sangat terkejut. Mereka sedang menunggu saya sekarang. Akan ada suatu negosiasi yang sangat serius mengenai hal ini. Bahkan mereka mungkin akan segera menyebarkannya ke seluruh penjuru Belanda pada seluruh pendeta di Belanda. Bahkan mungkin mereka akan mengirimkan buku ini pada Paus. Jadi saya ingin meringkas jawaban saya akan pertanyaan ini dengan poin-poin tersebut. Saya percaya bahwa berita bagus dari Bediüzzaman ini akan menjadi kenyataan di Eropa dalam waktu dekat. Dia menyampaikan, saya harap Islam di Eropa akan dimulai dari Belanda, namun hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu mengenai hal yang tidak terlihat kecuali Allah.